kekurangan sekali. Itu sebabnya the biggest ever reform itu dilakukan sumber daya. Begitu kita dorong, disinilah konflik itu terjadi. Jadi kalau ditanya apa sih latar belakangnya, apa yang mendasar, kita harus Bapak Ibu 2035 lewat. Kalau enggak, dosa kita karena cuci kita. Dan supaya nanti itu ditambahkan di keterangan tertulis. Kita tambahkan. Itu sebabnya kenapa kemudian kita melakukan reformasi ini, termasuk juga reformasi organisasi profesi untuk bisa mengejar arah sana. Dan saya bilang Pak, kalau kita menjadikan masyarakat kita sehat, tugasnya kita itu emang fokusnya masih ke sana. Pak Menteri, sedikit. Iya. Ini kan susah nih lawan orang perbankan ini. Enggak Pak. Gini, kalau Pak Menteri jelaskan argumentasi itu dengan detail, dengan kebutuhan. Pertanyaan saya kan dengan penjelasan Pak Menteri tadi, apakah reformasi institusi di bidang kesehatan itu dilakukan karena ada hasil studi yang mengatakan institusi yang ada selama ini itu tidak akan mendukung transformasi kesehatan ini. Pak Menteri bicara terus terang aja, nggak usah berbelok-belok juga Pak. Ini forumnya terbuka ini. Sampaikan aja. Makanya tadi saya minta tolong dong datanya yang membuktikan itu disampaikan ke kita begitu. Ini Pak Sekjen di sebelah itu sudah senyum-senyum itu. Gitu. Sampaikan aja Pak. Kalau di DPR Bapak mungkin kena marah, di sini Anda akan dimarahi kok. Jadi memang Pak, nanti saya janji saya akan sampaikan data-datanya semua yang ada hasil riset akademisnya kita ada. Mungkin satu lagi yang terakhir yang saya sampaikan Pak, bahwa memang banyak sekali pertanyaan ini multibar single bar. Itu tadi saya rasa juga itu selain asmabul tadinya ini single bar multibar. Pak, sebenarnya di tahun 2004 atau 2004 yang konsil itu ya, 2004 ya. Saya merasa itu hebatnya teman-teman perumus undang-undang udah lakukan. Pak, supaya nggak ada perbedaan etik, nggak ada perbedaan standar pelayanan, profesi, orang masuk blacklist di satu bisa masuk ke yang lain, itu kan. Itu justru harus satu kan pencatatannya. Nah itu dibikin yang namanya konsil, dulu namanya Konsil Kedokteran Indonesia, sekarang kita rubah, namanya saja dirubah, Konsil Kesehatan Indonesia, ini report langsung ke Presiden Pak. Hanya melalui saya. Nah semua standar-standar itu dilakukan di konsil Pak. Jadi nggak mungkin standar profesinya beda, nggak mungkin standar pelayanannya beda, nggak mungkin standar ininya beda. Justru dengan itu dilakukan di konsil, dan konsil itu report ke Presiden. Jadi apapun organisasi profesi yang menurut saya, kenapa saya ditanya, kenapa nggak di organisasi profesinya? Pak, itu is to avoid conflict of interest. Organisasi profesi disusun oleh anggotanya, bertujuan mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau keputusan dari konsil dan kolegium bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, interest masyarakat, pasti akan kalah, Pak. Dan itu yang kita lihat beberapa kali. Hemodialisa contohnya, saya bisa kasih contoh lebih banyak dari itu. Bahwa kompetensinya, demi anggota kita supaya lebih banyak, kita kurangin, yang bisa melakukan ini aja. Akibatnya kan masyarakat tidak terlayani. And masyarakat doesn't have a representative voice untuk bisa melakukan perlawanan itu karena tidak ada representasinya di konsil di bawah organisasi profesi. Ya, nanti ditambahkan. Itu nanti saya mau jelaskan. Ya. Jadi mohon maaf karena kepanjangan Pak, tapi ya, sebenarnya bagus sudah ada dialog walaupun singkat. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Anytime saya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim, saya pasti datang. Dan ya, setiap sidang yang dipanggil kan menteri seharusnya. Tidak pernah menteri yang lain juga. Kami senang kalau Pak Menteri selalu bisa hadir, nanti bisa langsung dialog dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pihak terkait dengan dari pemohon juga, jadi bisa langsung direspon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.